apa kabar untuk Libra? Semoga dalam keadaan sehat, semesta senantiasa bersama kita semua ya. Oke, kali ini aku mau reading buat Libra tentang energi kehidupan kamu, baik dari segi karir, keuangan maupun asmara ya. Sekali lagi, ini adalah sifatnya general, nggak semua harus resonate dan ambil positifnya aja ya. Mungkin ada pesan-pesan buat kamu di luar sana yang bisa bermanfaat buat kamu. Dan energinya bisa saja sudah terjadi, yang saat ini terjadi, atau memang nantinya yang akan terjadi, tetapi bisa lebih cepat atau lebih lambat ya teman-teman. Oke, aku lihat dulu untuk energi prediksi juga ya di keuangan dan di keuangan kamu dulu, keuangan dan rezeki untuk zodiak Libra. Passion, trust and follow your renewed passion in your love life. Love life, career. Kita lihat ada passion di sini. Oke, ikuti apa yang menjadi keinginan kamu. Percayalah dengan intuisi kamu, percayalah dengan keinginan kamu bahwa semuanya bisa terwujud. Nah, tetapi di sini juga ada love life and career untuk Libra. Mungkin saja ini juga berpengaruh dalam ekonomi kamu ya, teman-teman. Oke. Spiritual understanding. Oh, tanda-tanda. Ada sesuatu hal yang harus kamu, kalau kita ngomong masalah tanda-tanda itu gini. Tentang kecemasan kamu ya. Kita ngomong masalah kecemasan kamu tuh, atau apa yang kamu pikirkan ini bener gak sih? Nah, apa yang kamu khawatirkan ini bener gak sih perlu dikhawatirkan, atau ini hanya kecemasan belaka? Bisa juga seperti itu. Oke, kita lihat ada passion. Seven of Fire. Seven of Fire. Okay, the career. Five of Water. Okay. Two of Earth. Justice, Empress. So, kalau kita lihat ada passion di sini, trust and follow your renewal. Jadi gini, kita ngomong masalah renew, yaitu sesuatu hal yang baik. Jadi percayalah bahwa sesuatu hal yang baik ini bisa hadir buat kamu di segi finansial kamu ya teman-teman. Gini, soalnya gini teman-teman, kalau aku melihat ada the career, itu kayak menandakan bahwa kamu harus tahu kamu mau ke sini atau ke sini. Kamu harus tahu tujuan kamu dulu. Dari segi finansial kamu, kamu harus menetapkan dulu, apakah ini digunain untuk ini dulu atau yang ini dulu. Nah, ya, di sini kalau aku melihat ada dua hal yang sangat penting untuk Libra di bulan Mei. Yang pertama, aku melihat segi ekonomi kamu. Ya, segi ekonomi kamu juga ada dampak dari kehidupan asmara ataupun karir kamu di sini. Nah, ini loh. Kehidupan asmara kamu ataupun karir kamu. Nah, ini. Ya. Jadi kamu harus bisa memilah-milah. Oke? Jadi ini dampak asmara dan dampak karir kamu bisa saja berpengaruh di ekonomi kamu di sini. Ya. Nih, itu yang pertama. Yang kedua di sini, ini juga tergantung di bagaimana kamu bisa memilah-milah mana apakah harus ini atau ini. Atau the career ini sendiri, ini tergantung dari kamu bagaimana kamu ini bisa
kita ngomong masalah intinya itu masalah apa ya? Jadi kalau seumpama nih, kalau memang uang ini untuk A, ya udah kamu gunakan untuk A. Paham ya teman-teman? Kalau uang ini untuk ini, ya udah kamu gunakan untuk ini. Kamu harus benar-benar bisa memilah. Jangan sampai uang yang tadinya sudah kamu poskan untuk ini, keikutan untuk yang lain. Ini. Uang yang sudah kamu poskan buat ini, kamu gunakan untuk yang lain. Jangan sampai menyesal di belakang. Jadi kamu harus berhati-hati. Ya, trust and follow your renewed passion in your love life and career. Percayalah dan ikuti kata hati kamu akan sesuatu yang masuk dalam kehidupan kamu, baik dari segi asmara kamu maupun karir kamu. Kalau memang itu baik buat kamu, why not? Kenapa enggak? Kalau memang tidak baik, lebih baik jangan. Seven of Fire. Ya, karena gini teman-teman. Bagaimana cara kamu untuk bisa melakukan sesuatu? Kita ngomong apa ya, the career itu intinya itu seperti aku bilang tadi ya. Kalau untuk A ya A, untuk B ya B. Ya. Jangan sampai kayak akhirnya ujung-ujungnya tuh kayak kesana kesini. Kalau mau kamu belanja ya, kalau mau belinya A ya A. Ya. Jangan sampai nanti tergiur ini diambil, tergiur lagi ini diambil. Apalagi kita masalah ada asmara di sini. Ya, ada asmara di sini. Mungkin buat kamu yang lagi single atau lagi PDKT, ada seseorang yang ingin memanfaatkan kamu. Ini beda lagi. Nah, atau bahkan kita ngomong masalah kasihan sama ingin membelikan sesuatu mungkin untuk pasangan kamu, yang tadinya ini kamu gunakan ini, kamu keluarkan untuk pasangan kamu. Nah ini, nanti ujung-ujungnya nyesel lagi di belakang. Nah intinya apa? Tetap berhati-hati ya, jangan sampai ada penyesalan di belakang. Ada Five of Water. Ya, ini loh. Jika memang itu untuk A, maka gunakan untuk A. Jika itu memang untuk B, maka gunakan untuk B. Nah ini loh. Sehingga semua masalah-masalah yang ingin kamu selesaikan bisa selesai teman-teman. Ya. Ini. Oke. Yang kedua di sini tentang energi karir kamu, ya, tentang karir kamu, usaha kamu maupun di studi kamu. Spiritual understanding, be careful. Kamu ini kayak justice, ini kamu ya Libra ya. Mungkin apa yang kamu pikirkan tidak seperti ekspektasi. Nah ini loh. Intinya seperti itu. Apa yang menurut orang, jadi contoh seperti ini, orang jahat belum tentu, orang kelihatannya jahat, belum tentu dia niatnya jahat. Nah ini loh, orang yang sosoknya kelihatan baik, belum tentu niatnya memang baik. Ya, di sini dengan hadirnya spiritual understanding ini sendiri adalah agar usaha kamu ini sukses, agar segala sesuatu ini sukses, ya, entah itu karir kamu, usaha kamu, studi kamu. Gak ada salahnya kamu untuk lebih memahami orang-orang yang berpengaruh dalam kehidupan kamu. Nah ini loh. Ya. Entah kita mau masalah justice, gak peduli kamu itu orangnya di bawahan, gak peduli kamu pimpinan, gak peduli kamu ini semacam apapun, intinya gitu ya. Kita mau masalah justice, tidak mempedulikan siapapun itu orangnya. Statusnya kayak gimana pun. Kalau memang perlu diperbaiki, diperbaiki. Kalau memang perlu dievaluasi, evaluasi lagi. Kalau memang perlu diperbaiki lagi, perbaiki. Kalau memang ini menyangkut tentang orang di sekitar kamu, kalau memang itu perlu untuk kamu benahi, gak ada salahnya ya teman-teman. Nah ini loh. Ada sesuatu mungkin kamu merasa tidak cocok. Kamu mungkin merasa tidak ini untuk mengungkapkan sesuatu, kamu merasa gue ini bawahan, dia itu pimpinan.
atau dia ini temen gua, dia ini ada sesuatu yang mungkin kurang pas buat kamu, takut. Kita ngomong masalah spiritual understanding. Berhati-hati, waspada. Ini jangan-jangan niatnya orang kayak gini, ini jangan-jangan orangnya nanti kayak gini. Kalau aku ngomong sesuatu ini jangan-jangan nanti orangnya marah, nanti jangan-jangan orangnya nggak berkenan. Ada sikap-sikap mungkin yang nggak kamu lihat, ini kayaknya nggak, apa ya, kamu melihatnya sesuatu yang ini, kenapa ini orang ini berubah, apa orang ini nggak suka dengan aku, apakah orang ini berubah karena dia begini sama aku. Nih, ada spiritual understanding. Aku melihat ada semacam kewaspadaan kamu di sini. Berhati-hati dengan situasi kamu, berhati-hati dengan keadaan, bisa juga dengan keadaan. Padahal itu belum tentu keadaannya seperti itu. Atau kamu lebih keadaan berhati-hati karena waduh ini corona, atau wah ini usahaku seperti ini, apakah bisa nanti kedepannya begini, ini ada seperti ini, jangan-jangan begini. Ini aku juga melihat ada kewaspadaan spiritual understanding ya. Kita masalah informasi dan simbol ya, help you understand spiritual the truth. Berarti intinya apa ya? Biarkan tangan Tuhan, biarkan Tuhan itu memberikan suatu pencerahan dalam pikiran kamu agar kamu tahu kebenarannya itu bagaimana, sejujurnya itu seperti apa sih keadaannya. Nah, paham ya teman-teman? Karena di sini aku melihat ada semacam bingung. Ini jangan-jangan ini orang ini ke aku, apakah orang ini gini ya? Ini jangan-jangan apakah aku boleh gini ya? Orang ini berubah ini apakah aku ini begini ya? Situasi seperti ini apakah aku bisa ya? Nah ini loh. Padahal kalau aku lihat di Empress ini sendiri, sebetulnya tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Maksudnya seperti itu. Atau bisa saja kita masalah justice. Baik tidaknya, apa yang sudah mereka lakukan terhadap kamu, ya, suatu saat kamu akan mengetahui kebenarannya. Jadi intinya apa? Apa yang kamu cemaskan, mungkin apa yang kamu pikirkan saat ini, kamu akan mendapatkan jawaban itu. Nah ini loh. Apa sih yang menjadi pertanyaan-pertanyaan? Intinya seperti itu ya untuk Libra. Apa yang menjadi pertanyaan-pertanyaan dalam pikiran kamu? Apa yang menjadi kecemasan dalam pikiran kamu? Apa yang menjadi apa ya, intinya itu waspadanya kamu? Mungkin di bulan Mei ini kamu akan mendapatkan jawabannya. Kamu akan mendapatkan pencerahannya. Ya, kamu akan mendapatkan yang namanya tadi kamu itu merasa begini-begini. Mungkin di situ kamu akan tahu apakah benar kejadiannya seperti itu, apakah benar kenyataannya begitu, apakah tidak. Nah ini loh. Ya, berarti intinya apa? Akan ada jawaban untuk Libra di bulan Mei seputar karir kamu, seputar usaha kamu, seputar studi kamu. Di situ akan ada jawaban-jawaban. Ya, jalan keluarnya bisa juga seperti itu. Ya, akan ada jalan keluarnya, akan ada jawaban buat kamu, akan ada pencerahan buat kamu di situ. Oke, jadi itu untuk sekitar seputar karir maupun di keuangan kamu, usaha kamu maupun studi kamu. Nah, yang penting usaha dulu ya, daripada kita kayak contoh buat teman-teman yang lagi studi, yang lagi ujian-ujian mungkin kali ya, apakah bisa lulus atau tidak, yang penting berjuang dulu. Nah, dari usaha kamu kita lihat ada justice, bahwa usaha itu, kalau usaha kita baik, maka hasilnya akan baik. Intinya seperti itu. Kalau kita tetap menanam suatu kebaikan, maka hasilnya pun akan baik. Jadi tidak perlu cemas. Ya, selama kita apa yang kita lakukan ini baik, tidak merugikan siapapun, maka hasilnya pun akan baik buat kita ya. Oke. Lanjut untuk asmara Libra. Oke. Flirt. Wow. Ini perlu ini lagi ya kayaknya ya teman-teman. Perlu jalan-jalan lagi ini. Perlu berduaan lagi nih kayaknya. Perlu pendekatan ekstra lagi nih kayaknya untuk Libra di bulan Mei ya. Jangan biarkan kehambaran itu merasuk dalam
hubungan kalian. Oh, ya kan? Five of Earth, Two of Fire. Oh, ini dia. Ada call ya. Panggilan. Bukan, ya. Gini, kalau aku lihat ada call, Five of Earth. Jadi Libra. Libra di sini kalau aku lihat ada Five of Earth ya. Jadi kayak poor timing ya. Kenapa? Ada yang merasa kalau aku lihat beberapa dari Libra kayak merasa kesepian, ada yang merasa hambar, ada yang merasa apa ya, kita ngomong hambar ya, kayak kamu membutuhkan seseorang di sini untuk asmara kamu, intinya seperti itu ya. Aku melihat ada beberapa dari kamu membutuhkan sosok seseorang ya, entah itu siapapun yang saat ini kamu ingin dekat dengan dia ya, karena aku lihat ada flirt, ada kehambaran, hampa, nah dingin ya. Kalau aku lihat di sini kesepian, kesendirian ya. Tapi di sini aku lihat ada call buat kalian di sini. Nah, kehadiran call ini sendiri itu adalah mungkin ada alasan-alasan tertentu, why kenapa kamu bisa seperti ini. Nah, ini loh. Ya, ada alasan-alasan tertentu di situ. Karena aku lihat ada the judgment. Ada karma. Ya, karma ini nggak harus bukan masalah ini tentang salah siapa atau siapa yang benar siapa yang salah ya, tetapi ada situasi yang harus belajar. Berarti intinya gini, dengan situasi kamu ya, mungkin di sini kayak kamu harus belajar ya untuk lebih mandiri, untuk lebih apa ya, intinya itu tidak menggantungkan diri dengan orang lain, bisa juga seperti itu ya. Mungkin di saat kamu membutuhkan seseorang ternyata nggak bisa, di saat kamu membutuhkan sosok orang yang saat ini kamu pikirkan ternyata dia sibuk, ternyata dia nggak bisa datang, ternyata harus putus, nah ternyata kayak terpisahkan. Nah, berarti ini adalah suatu pelajaran penting buat teman-teman Libra di luar sana, bahwa dengan hadirnya Five of Earth ini sendiri, itu apa yang menjadi keinginan kita belum tentu ya, belum tentu itu bisa kita dapetin. Nah, dari situlah kita harus tahu bagaimana kita bisa mandiri ya teman-teman. Nah, ini loh ya, kita harus siap dan ready bahwa apa yang kita inginkan tidak bisa semua bisa kita dapatkan dalam hal asmara. Berarti intinya apa dengan hadirnya Five of Earth ini sendiri, yaitu mensyukuri apa yang kamu miliki saat ini ya, bersyukur dulu dengan apa yang kamu miliki saat ini. Mungkin kamu mengharapkan kehadiran seseorang, tapi percayalah bahwa banyak teman-teman kamu, banyak saudara-saudara kamu yang bisa menemani kamu. Nah, apalagi kamu udah ancang-ancang ini mau lebaran, aku pengen lebaran sama orang yang aku sayangi, mungkin bisa seperti itu ya. Gini, karena bisa saja dengan hadirnya Five of Earth ini sendiri, seperti aku bilang, bahwa ada beberapa hal, alasan-alasan tertentu kenapa dia belum bisa datang untuk kamu. Karena kita lihat ada Two of Fire, hambatan. Ada hambatan sehingga di sini nggak bisa hadir gitu loh. Ada beberapa dari teman-teman Libra menunggu, tapi kayak nggak ya, menunggu ya. Ada beberapa dari kamu tuh nungguin dia di sini, tapi juga nggak bisa berbuat apa-apa. Nah, ini loh ya. Makanya kita ngomong masalah the judgment ini sendiri ya. Belajar bagaimana kita untuk bisa mandiri, tidak ketergantungan dengan orang lain, bagaimana kita itu bisa membawa diri kita sendiri, bagaimana kita bisa membahagiakan diri kita sendiri walaupun gak ada dia. Nah, kita harus tahu ya bahwa gak ada dia, dunia gak akan kiamat kok ya. Hidup kamu gak akan berhenti, hidup kamu masih jalan terus. Nah, ini loh, ini yang harus kamu pahami ya. Makanya dengan hadirnya flirt ini sendiri, memang kalaupun ini adalah kamu yang merasa kesepian, tetapi kalau bagi pasangan yang merasa kesepian, di sini pasangan Libra yang merasa kesepian ya, nggak ada salahnya ya teman-teman, kita masalah flirt ini sendiri itu meluangkan waktu, sesibuk apapun
Ya, diusahakan kalau lagi marah-marahan nggak boleh lebih dari jangan sampai lebih dari 3 hari. Kenapa? Aku selalu pesan seperti itu. Kalau bisa dikurangin waktunya, jangan terlalu berlebihan dalam diem-dieman. Nah ini loh, ya. Diem-dieman yang terlalu berlebihan juga nggak baik, ya. Yang pertama fungsi untuk diem-dieman biar nggak terlalu lama itu apa? Mengontrol emosional kita, mengontrol diri kita, berusaha untuk lebih calm down, berusaha untuk lebih tenang, berusaha untuk lebih menguasai keadaan, menguasai diri kita sendiri. Nah ini loh, diem-dieman terlalu lama juga nggak baik. Jadi kenapa sih kalau terlalu lama? 3 hari aja bisa, kenapa nggak 4 hari? 4 hari aja bisa, kenapa nggak 5 hari? Kenapa nggak 6 hari? Kenapa nggak sebulan? Nggak usah pasangan kalau kayak gitu, nggak usah terhubung kalau kayak gitu, ya. Semakin lama semakin bangga, gue bisa tanpa dia nih, padahal masih ada hubungan. Wah ini juga nggak bener, ya. Semakin kalau bisa ini semakin dikurangi batas-batasan untuk saling break up. Kenapa? Melatih diri sendiri. Nih loh, yang tadinya gue seminggu nih bisa nggak bisa gue 5 hari nih kudu bisa untuk nahan emosi nih, entah kamu entah pasangan atau siapalah di sini, ya. Ini juga apa ya, belajar menguasai diri sendiri. Ada judgment, jangan sampai masa lalu ini terulang kembali. Kalau yang tadinya 4 hari diulang lagi 4 hari lagi, ini tambah lama tambah lebih parah gitu loh. Jadi kayak ketergantungan dengan situasi yang seperti itu. Marah 4 hari, jadi kita akan lama-lama disepelein. Nah itu ya. Atau pasangan kamu yang kalau lagi gitu diingetin ya, menyepelekan kondisi. Marah yaudah kita break up, marah yaudah kita break, marah kita break. Kalau setiap marah kita break, ini berarti nggak bisa menahan emosional, nggak bisa menahan, nggak bisa kontrol. Nah ini yang harus dipelajari buat teman-teman ya, baik kamu maupun pasangan kamu di sini. Nah ini loh, kita masalah flirt, berarti yang dibutuhkan adalah malah saling gimana kalian ini menciptakan suasana baru dalam hubungan kalian biar nggak hambar, ya. Bukannya malah dikit-dikit break, dikit-dikit putus, dikit-dikit gini, ada apa-apa gini. Nah kalau pasangan kamu kayak gitu, ya diingetin. Kalau bisa malah membuat gimana sih biar hubungan ini nggak kayak gini lagi. Cari situasi baru, suasana baru. Nah, ya, ciptakan suasana-suasana yang menyenangkan. Intinya kayak gitu, biar nggak membosankan. Ya, akhirnya apa? Di sini aku melihat salah satunya akhirnya merasa kesepian. Oh, ya, merasa kesepian. Bisanya cuma nungguin karena yang satunya marah, nggak mau dihubungin, yang satunya nggak bisa berbuat apa-apa. Ini juga suatu hal yang keliru. Paham ya teman-teman? Jadi dari situ itu pesan-pesan juga untuk Libra, bisa juga untuk orang yang deket dengan kamu atau yang sedang kamu pikirkan. Kalau nantinya terhubung lagi, pesankan itu dengan cara yang benar juga, dengan cara yang baik ya. Oke, so sekali lagi itu untuk Libra, aku akhiri, kita bertemu lagi di sesi yang lain. Oke, see you next time.